Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi fisika statistik, yaitu aplikasi Fermi Dirac di dalam emisi termionik. Kami yang beranggotakan 1. Hana Pertiwi dengan NIM 188222003, 2. Nurul Hidayah dengan NIM 188222006, kemudian 3. Dalpa Darul Wasilah dengan NIM 188230011, dan yang terakhir 4, yaitu Sophia Nur Ajijah dengan NIM 188240011. Lanjut kepada materi mengenai emisi termionik. Sebelumnya kita harus mengetahui dasar-dasar dari emisi termionik, yaitu energi Fermi. Energi Fermi adalah tingkat energi tertinggi yang ditempati elektron pada suhu 0 derajat Kelvin atau dasar. Energi Fermi adalah suatu kuantitas yang sangat penting dalam sistem fermion. Apa itu sistem fermion? Sistem fermion adalah sistem partikel dengan fungsi gelombang yang saling bertumpangan yang memiliki spin setengah bilangan bulat ganjil, atau 1/2, 3/2, dan 5/2, dan seterusnya. Fermion sendiri dapat berupa partikel dasar seperti elektron atau dapat berupa partikel proton. Selanjutnya, fermion memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Prinsip ini menyatakan bahwa ketika dua atau lebih fermion yang memiliki spin bilangan bulat ganjil yang tadi tidak dapat menempati 100 kuantum yang sama dalam sistem kuantum secara bersamaan. Selain itu, fermion memiliki fungsi gelombang antisimetri, yaitu artinya gelombang sistem dapat berubah tanda terhadap pertukaran partikel tersebut. Selanjutnya, terdapat dua keadaan dari fermion. Yang pertama, sistem dua partikel yang terbedakan. Yang kedua, sistem dua partikel tak terbedakan. Contoh dari sistem dua partikel yang terbedakan yaitu, contohnya terdapat dua partikel 1 dan partikel 2 yang terdapat dalam keadaan A dan keadaan B. Maka terdapat dua kemungkinan terisinya keadaan fungsi gelombang. Yang pertama, keadaan 1, yaitu si 1 sama dengan si A 1, si B 2. Kemungkinan yang kedua yaitu si 2 sama dengan si A 2, si B 1. Dan yang selanjutnya, sistem dua partikel tak terbedakan. Jika terdapat partikel yang tidak terbedakan, maka posisi masing-masing dari partikel itu tidak dapat ditentukan. Fungsi gelombangnya pun harus merupakan kombinasi dari si 1 dan si 2 untuk mencerminkan peluang yang sama. Dan untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Nurul Hidayah. Kita masuk ke distribusi Fermi Dirac. Pada distribusi Fermi Dirac ini, pada suhu 0 derajat Kelvin, tidak ada elektron pada tingkat ini. Jadi, energi EF adalah energi maksimum yang dimiliki oleh elektron pada T sama dengan 0 derajat Kelvin. Fungsi distribusi Fermi Dirac tiba-tiba dikontinu pada energi tertentu. Semua fermion terkumpul pada tingkat energi di bawah energi maksimum tersebut dengan kerapatan yang persis sama. Tiap keadaan energi diisi oleh dua fermion dengan arah spin yang berlawanan. Di atas energi batas tersebut tidak ditemukan satu fermion pun. Jadi, di atas energi itu keadaannya kosong. Tidak ada fermion satupun. Distribusi Fermi Dirac itu mempunyai syarat,
yaitu partikelnya tak terbedakan. Satu keadaan energi hanya dapat diisi oleh satu partikel atau kosong, atau memenuhi prinsip eksklusi Pauli, dan berlaku untuk fermion, partikel spin pecahan, misal 1/2, 1/3, 1/4, pada elektron, proton, neutron, dan lain-lain. Kita masuk ke fungsi distribusi Fermi-Dirac. Pengaruh suhu terhadap distribusi elektron ini diatur oleh fungsi distribusi yang dikemukakan oleh Fermi dan Dirac. Sehingga fungsi distribusi ini sering disebut fungsi distribusi Fermi-Dirac. Fungsi ini secara matematik dapat dirumuskan dengan persamaan Fe sama dengan 1 dibagi E pangkat E dikurangi mu dibagi KB kali T ditambah 1. Di mana keterangannya mu itu energi potensial kimia dan nilainya bergantung pada suhu. Fe itu peluang suatu partikel berada di tingkat energi, Kb konstanta Boltzmann, T suhu dalam satuan Kelvin, dan E energi dari suatu tingkat energi pada T sama dengan 0 derajat Kelvin. Nah, di sini ada sebuah grafik. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa ada dua keadaan, yaitu di mana T akan sama dengan 0 dan T lebih besar dari 0. Pada suhu T sama dengan 0, semua partikel berada pada ground state atau keadaan dasar dengan energi terendah. Semua tingkat energi yang terletak di bawah energi Fermi dan energi Fermi itu sendiri akan diisi penuh oleh elektron. Namun, karena prinsip eksklusi Pauli yang tidak memperkenankan partikel dalam keadaan sama, maka partikel-partikel menumpuk mengisi keadaan dasar yang mungkin sampai semua partikel terakomodasi. Sebaliknya, tidak satupun tingkat energi yang terletak di atas energi Fermi akan diisi elektron, sehingga peluang untuk menemukan elektron di tingkat energi yang lebih besar dari energi Fermi adalah 0. Apabila suhunya sedikit lebih besar dari 0 derajat Kelvin, sedemikian rupa sehingga E dikurangi mu lebih besar dari Kb dikali T, maka beberapa elektron yang terletak sedikit di bawah energi Fermi akan memperoleh cukup energi untuk loncat ke tingkat energi yang lebih tinggi dari energi Fermi, sehingga peluang untuk menemukan elektron di tingkat energi yang lebih tinggi dari energi Fermi itu tidak lagi 0. Nah, di sini untuk T sama dengan 0 ada dua keadaan, di mana E lebih kecil dari EF, maka akan bernilai 1, dan E lebih besar dari EF akan bernilai 0. Dengan kata lain, suhu T sama dengan 0, semua tingkat energi di mana E lebih kecil dari EF itu akan terisi penuh oleh elektron, dan E lebih besar dari EF itu kosong, jadi bernilainya 0. Keadaan kedua yaitu T lebih besar dari 0. Ada 3 keadaan di mana E lebih kecil dari Fe akan bernilai 1, dan E sama dengan Fe akan bernilai setengah, dan E lebih besar dari Fe akan bernilai 0. Di sini maaf ya typo, harusnya 0 bukan 1. Nah, dalam hal ini tingkat energi di atas Fe akan terisi sebagian dan di bawah Fe menjadi kosong sebagian. Di bawah Fe dapat dijelaskan bahwa di tingkat energi E makin tinggi, maka
peluang untuk tetap diam semakin kecil, dan peluang pernion ini untuk loncat akan semakin besar, sehingga tingkat energi yang lebih tinggi dari EF juga ada yang terisi atau memiliki peluang. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan rekan saya, yaitu mengenai emisi termionik. Emisi termionik ini merupakan salah satu aplikasi dari distribusi Fermi-Dirac. Emisi termionik adalah terlemparnya elektron dari permukaan logam yang lebih panas ke permukaan logam lainnya, yang dimana logam-logam tersebut dipanasi secara bersama-sama. Emisi termionik juga dikenal sebagai emisi thermal elektron. Emisi termionik ini yaitu emisi partikel-partikel bermuatan, baik itu elektron ataupun ion, dari permukaan suatu penghantar karena suhu yang tinggi. Nah, kenapa emisi termionik ini bisa terjadi? Emisi ini terjadi karena elektron atau ion-ion dalam penghantar itu mempunyai energi kinetik yang cukup besar untuk melepaskan diri dari ikatan permukaan suatu zat. Bisa dilihat dalam gambar ini. Jika kita memanaskan logam di sini hot, maka si elektron ini akan terpancar keluar, akan terpancar ke semua penghalang di sini. Nah, tapi ketika mendingin, dia akan kembali lagi, elektron akan kembali lagi ke permukaan logam tersebut. Inilah yang disebut sebagai emisi termionik, yaitu sebagai emisi elektron yang dihasilkan oleh panas. Emisi termionik ini adalah proses di mana elektron yang dipancarkan ke seluruh penghalang, daya penggerak dari panas ini adalah thermal yang menyediakan sedikit densitas perubahan energi yang lebih besar dari penghalang, atau bisa dibilang ketika suhu yang cukup tinggi, elektron itu dapat keluar dari permukaan logam. Nah, pada suhu tersebut, sebagian elektron ini mempunyai energi yang sangat besar yang sanggup melewati potensial penghalang di dinding-dinding logam ini. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh animasi berikut ini. Oke, bayangkan konfigurasi ini, katoda dan filamen. Aliran arus yang melalui filamen akan memanaskan katoda, dan karena ini elektron akan dipancarkan darinya. Dan uniknya, elektron ini akan kembali lagi. Fenomena ini bisa kita kenal sebagai emisi termionik. Oke, perhatikan gambar yang paling atas. Dari gambar tersebut dapat kita asumsikan bahwa sebuah logam merupakan sumur potensial yang memiliki ketinggian sebesar E0, di mana elektron menempati tingkat-tingkat energi di dalam sumur potensial ini. Jadi pada saat suhu sebesar 0, energi maksimum yang dimiliki oleh elektron-elektron yang menempati sumur potensial ini adalah sebesar EF0. Perhatikan gambar yang paling bawah. Ini adalah gambar energi potensial sebuah elektron yang ada di dalam logam. Jadi pada suhu normal, pita-pita konduksi ini akan diisi oleh elektron dengan batas energi Fermi EF. Jadi energi Fc disebut fungsi kerja, besaran Fc disebut fungsi kerja dari logam. Pada suhu tinggi, beberapa elektron menempati keadaan di atas energi EF, karena pada suhu yang cukup tinggi, beberapa elektron memperoleh energi sebesar E sama dengan EF ditambah Fc, sehingga lepas dari logam. Makanya, pada suhu yang tinggi, beberapa elektron menempati keadaan di atas energi EF tersebut. Nah, proses inilah disebut emisi termionik dan merupakan dasar bagi tabung elektron. Selanjutnya, emisi termionik ini dapat dirumuskan dengan persamaan rapat arus termolistrik. Ya, persamaannya ini dengan E yang dicetak dengan huruf kecil itu merupakan muatan elektron. Persamaan rapat arus listrik ini dapat disederhanakan menjadi persamaan Richardson-Dasman, di mana fungsi kerja Fc bergantung pada jenis logam dan nilainya itu berbeda-beda. Dapat kita lihat dari tabel di mana suatu logam tertentu memiliki nilai Fc atau fungsi kerja yang berbeda-beda. Alhamdulillah, pemaparan dari kelompok kami telah selesai mengenai aplikasi Fermi-Dirac emisi termionik.
Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.